Timnas Indonesia terima sanksi dari buntut panjang keributan pada final SEA Games 2023. Tak kunjung dapat menit bermain. Pratama Arhan gabung Persija Jakarta. Media Vietnam anggap remeh Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Simak berita selengkapnya di kabar Timnas Official. Komite Disiplin Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia buntut keributan dengan Thailand di final SEA Games 2023. Sanksi yang diberikan Komdis AFC pada Rabu tanggal 12 Juli itu tidak diarahkan kepada federasi, dalam hal ini PSSI, namun dijatuhkan AFC kepada pemain, asisten pelatih, dan ofisial tim. Dalam kubu Indonesia sendiri terdapat 7 orang yang mendapatkan sanksi, yaitu 3 pemain dan 4 ofisial. 3 pemain Timnas Indonesia tersebut yakni Titan Agung, Komang Teguh Trisnanda, dan Muhammad Taufani. Adapun 4 ofisial yang terkena sanksi yaitu asisten pelatih Sahari Gultom, plus 3 ofisial yaitu Tegar Diokta Andias, Ahmad Nizar Kaesarea Nur, dan Muhni Toit Sarnadi. Berikut adalah sanksi-sanksi yang didapatkan dari setiap individualnya. 1. Titan Agung. Titan Agung sendiri mendapat sanksi penangguhan laga sebanyak 6 kali plus denda $1.000 Amerika Serikat. 2. Komang Teguh. Komang Teguh sendiri mendapat sanksi penangguhan laga sebanyak 6 kali plus denda $1.000 Amerika Serikat. 3. Taufani Muslihudin. Taufani Muslihudin hanya mendapat sanksi penangguhan laga sebanyak 6 kali. 4. Sahari Gultom, asisten pelatih ini mendapat sanksi penangguhan laga sebanyak 6 kali. 5. Tegar Diokta. Tegar Diokta yang berperan sebagai ofisial ini mendapat sanksi penangguhan laga sebanyak 6 kali plus denda $1.000 Amerika Serikat. 6. Ahmad Nizar, sama dengan Tegar Diokta, ofisial yang satu ini mendapat sanksi penangguhan laga sebanyak 6 kali plus denda $1.000 Amerika Serikat. 7. Toit Sarnadi. Sama dengan 2 ofisial sebelumnya, ofisial yang satu ini mendapat sanksi penangguhan laga sebanyak 6 kali plus denda $1.000 Amerika Serikat. Sementara, dalam kubu Thailand sendiri terdapat 1 pemain dan 7 ofisial yang mendapat sanksi serupa. Selain itu, Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, juga mendapat denda sebesar $10.000 Amerika Serikat. Dikecewakan Tokyo Verdy, Pratama Arhan gabung Persija Jakarta jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024. Dalam hal ini, bek kiri Timnas Indonesia itu dikecewakan Tokyo Verdy karena sangat jarang mendapat kesempatan bermain di kompetisi resmi. Padahal, Pratama Arhan sudah berseragam klub kasta kedua Liga Jepang itu sudah setahun lebih. Meski telah lama di Jepang, Pratama Arhan baru melakoni 2 pertandingan resmi bersama Tokyo Verdy. Dia menjalani debutnya saat Tokyo Verdy bertamu ke markas Tochigi SC, Kanseki Stadium, Tochigi, di Liga 2 Jepang 2022 pada Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Penampilan keduanya, Pratama Arhan bermain untuk Tokyo Verdy di musim 2023 dengan catatan 90 menit. Pada laga tersebut, mantan pemain PSIS Semarang itu turut menyumbang 1 assist untuk kemenangan Tokyo Verdy lewat lemparan roket mautnya. Bek kiri Timnas Indonesia itu melepaskan lemparan jarak jauh mematikan yang tak bisa dihalau dengan baik oleh bek lawan sehingga menjadi gol bunuh diri. Namun setelah laga tersebut, Pratama Arhan belum diberi kesempatan lagi untuk bermain oleh pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku. Belakangan ini, Pratama Arhan dirumorkan merapat ke Persija Jakarta jelang penutupan bursa transfer awal musim Liga 1 2023-2024 yang akan ditutup pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Kabar ini beredar luas di media sosial, mulai dari Instagram hingga Twitter. Sebelumnya, Pratama Arhan juga pernah dikaitkan dengan Persija Jakarta usai sukses mengantar Timnas Indonesia U22 meraih emas SEA Games 2023 Mei lalu. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyebut Pratama Arhan akan gabung Persija Jakarta. Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia jelang hadapi Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Skuad Garuda dianggap merupakan tim dengan nilai paling rendah di kejuaraan antar negara benua kuning ini.
Timnas Indonesia dan Vietnam berada dalam satu grup di Piala Asia 2023 mendatang. Keduanya sama-sama berada di grup D, bersama dengan Jepang dan Irak. Turnamen tersebut baru akan digelar di Qatar pada Januari sampai Februari tahun 2024 mendatang. Namun, situasi sudah mulai memanas seiring dengan rivalitas antar negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Vietnam, yang kini naik level ke Piala Asia setelah biasanya terjadi di Piala AFF saja. Media Vietnam, The Tao 247, pun memberitakan persiapan Timnas Indonesia selaku rival satu grup. Mereka menggarisbawahi tekad Timnas Indonesia untuk menembus 16 besar dengan bermodalkan pemain naturalisasi dan para pemain yang berkarir di Eropa. Setidaknya, harus mencapai babak 16 besar, Timnas Indonesia juga semakin intens menaturalisasi pemain agar dapat sepenuhnya bersaing dengan skuad yang berisikan 8-9 nama yang tampil di Eropa. Tambah media Vietnam tersebut, The Tao 247 menambahkan bahwa Timnas Indonesia merupakan yang terlemah dibandingkan negara-negara lain di grup D. Menurut mereka, Timnas Indonesia merupakan tim yang paling rendah di antara Jepang, Vietnam, dan Irak.